mulai bimbingan ya. Anda mulai catat hari ini tanggal berapa hari ini? 19 Februari. Jadi Anda sudah punya buku pedoman KP-nya? Halo. Buku panduan KP Bu ya, ada Bu. Ya, aku baru share di grup kita. Sudah bisa di-download? Ya Bu. Ya Bu. Ada ya? Terima kasih banyak Ibu. Yo. Nah, di pedoman itu di paling belakang, sebentar saya buka dulu deh. Nah, ada lembar bimbingan kerja praktek halaman 43 paling belakang banget. Ada nggak? Aku coba buka deh sebentar. Kita langsung aja nggak apa-apa kan? Biar cepat selesai, biar bisa istirahat. Nggak apa-apa Bu. Ya, nggak apa-apa Bu. Ya Bu, nggak Bu. Yo. Siap Bu. Nah, yang ini nih di paling belakang ada ya? Ada Bu. Nah, ya oke. Nanti yang ini yang paling belakang itu Anda buat filenya, jadi di Word atau di Excel terlepas Anda print, kemudian nanti Anda tulis setiap kita kali bimbingan. Jadi Anda bikin, nah untuk nomor satunya itu hari ini kita mulai bimbingan tanggal 19 Februari 2026. Nah, di sini nanti komentarnya Anda tulis aja penjelasan pedoman KP. Nah, nanti kita parafnya kalau misalkan Anda ketemu sama saya secara offline. Nanti dia tulis tangan aja nggak apa-apa, atau nanti Anda boleh ditulis nama Anda, name, program studi. Nah, judul KP-nya boleh dikosongin dulu. Ini Anda boleh tulis nama Anda, name sama program studinya diketik aja. Nanti untuk judul KP, tanggal bimbingan dan komentar saran perbaikan ini nanti boleh tulis tangan. Karena bentuknya hanya setiap kali kita bimbingan. Oke, jelas ya. Jadi untuk yang pertama di sini kita tulis tanggal 19 Februari. Komentarnya itu Anda tulis penjelasan pedoman KP. Oke, atau aku bikin ini aja deh sebentar. Aku bikin Word-nya biar inget ya apa yang kita bahas pada hari ini. Ntar lanjut lagi. Terima kasih banyak Ibu. Ya Allah. Bentar, aku buka dulu Word-nya. Oke, jadi yang pertama itu Anda membuat atau mencetak lembar bimbingan kerja praktek, cek di pedoman KP halaman 43. Oke, mungkin penjelasannya kenapa malam ini kita coba Zoom atau ketemu, karena kebetulan di prodi itu lagi sibuk-sibuknya. Khawatirnya Anda tidak bisa bimbingan seperti itu. Jadi ketika saya punya kesempatan untuk kita lakukan bimbingan, saya coba untuk membimbing Anda. Karena tahun kemarin itu yang bimbingan dengan saya itu lumayan keseret-seret. Maksudnya ketika mau bimbingan itu nggak bisa karena saya harus meeting atau ada beberapa kegiatan yang harus meninggalkan kampus seperti itu. Nah, jadi makanya malam ini lagi ada kesempatan nih saya coba untuk mulai bimbingan. Nah, yang pertama yang saya mau tanyakan sama Anda, apakah Anda sudah dapat tempat bimbingan? Itu yang pertama. Sudah Bu. Sudah Bu. Oke. Nah, untuk tempat bimbingan itu Anda harus memastikan bahwa itu organisasi yang resmi atau organisasi yang sudah memiliki badan hukum.
Jadi kalau kemarin itu kesepakatan kita dengan para dosen, jadi prodi dengan dosen, itu kalau misalkan dia belum memiliki badan hukum, itu tidak diperkenankan dijadikan sebagai tempat bimbingan. Jadi pastikan bahwa sudah berbadan hukum. Berbadan hukum. Nah, itu yang pertama. Nah, kemudian ketika Anda ke tempat bimbingan, itu pastikan bahwa tak dulu, saya coba naik ke atas dulu. Ntar kelewat. Ada bagian yang harus Anda perhatikan. Saya pikir yang lain bisa baca sendiri aja ya. Nah, ini. Nah, apa yang mesti Anda lakukan ketika Anda sudah turun ke tempat penelitian atau ke tempat kerja praktek? Yang pertama harus Anda analisa, itu adalah Anda tidak perlu harus terlalu muluk-muluk untuk mengejar skripsi. Itu tidak. Jadi, untuk kerja praktek ini, Anda cukup pastikan adalah menganalisis proses bisnis dan sistem informasi. Artinya begini, proses bisnis itu bukan berarti bentuknya adalah bisnisnya, bukan. Tapi urutan prosedur yang terjadi di tempat Anda penelitian. Artinya begini, kalau misalkan Anda penelitian di ruang prodi, misalkan. Nah, Anda ditaruh di bagian apa? Misalkan, oh Anda diminta membantu misalkan proses komplain mahasiswa, misalkan. Nah, Anda perhatikan itu cara prodi melakukan komplain dari ketika mahasiswa itu komplain sampai komplainnya itu diselesaikan, itu prosesnya seperti apa. Nah, itu yang dimaksud dengan proses bisnis. Oke, sampai situ aja dulu. Paham nggak Anda? Paham, Bu. Ya, jadi yang Anda perhatikan adalah proses bisnisnya. Yang dimaksud dengan proses bisnis adalah alur atau prosedur sebuah kegiatan. Nah, nanti proses atau alur kegiatan tersebut itu akan jadi judulnya Anda. Nah, jadi judul itu diambil dari proses bisnisnya. Nah, artinya apa yang mesti Anda lakukan berikutnya? Jadi setelah Anda membuat atau mencetak lembar bimbingan, yang ini yang pertama. Oke, saya coba highlight. Nah, berikutnya adalah Anda membuat sampul. Nah, di sampul ini Anda mulai bubuhkan judulnya Anda. Jadi kalau Anda misalkan tadi membantu alur dari komplain mahasiswa, maka otomatis judulnya Anda adalah analisis dan perancangan komplain mahasiswa di Prodi Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Tangerang. Jadi judulnya Anda, nah kita lihat di sini, maka judulnya itu Anda pastikan adalah analisis dan perancangan. Ntar saya coba di sini. Ntar judul. Oh, kelewat. Ntar.
Nah ini, jadi analisis dan perancangan sistem informasi. Kata pertama, kata kuncinya itu adalah ini. Jadi judulnya itu Anda buat. Oke, jadi nanti judul yang Anda buat itu adalah analisis dan perancangan sistem informasi. Nah, kemudian di sini titik-titik Anda masukkan bisnis prosesnya. Nah, kemudian kemudian Anda sebutkan tempatnya. Jadi kalau misalkan Anda penelitiannya di Prodi Teknik Informatika UMT, kemudian Anda ditaruh di bagian komplain mahasiswa, maka judulnya adalah analisis dan perancangan sistem informasi komplain mahasiswa di Prodi Teknik Informatika UMT. Oke, jelas nggak untuk judul? Jelas Bu, jelas. Oke, siap. Berarti nanti Anda udah punya 2 ya. Anda punya lembar bimbingan dan Anda punya sampul. Nah, what next? Berikutnya kita akan buat bab 1-nya. Jadi nanti ini tugas Anda setelah hari ini kita bimbingan, itu Anda membuat bab 1. Nah, yang lainnya nih abaikan dulu. Pokoknya Anda punya sampul dan bab 1. Jadi lembar pengesahan diabaikan, abstrak diabaikan. Nanti akan kita bahas. Nah, kita masuk di bab 1. Bab 1 itu judulnya adalah pendahuluan. Abaikan dulu untuk margin, untuk spasi, semuanya abaikan. Kita fokus ke isinya dulu. Jadi bab 1 itu adalah pendahuluan. Kemudian isinya adalah latar belakang. Nah, di latar belakang ini saya meminta Anda untuk membuat nanti habis latar belakang ada identifikasi masalah, identifikasi masalah. Oke, kita bahas latar belakang dulu. Latar belakang itu ada paragraf pertama, paragraf pertama itu saya minta karena kita prodinya teknik informatika, jadi Anda coba masukkan tentang bagaimana perkembangan IT yang terjadi. Jadi paragraf pertama itu Anda bercerita tentang perkembangan IT. Silakan Anda masukkan apapun perkembangan IT. Anda coba pakai AI. Anda masukkan perkembangan AI berdasarkan sudut pandang para penulis. Jadi Anda buat nanti menggunakan apa namanya kalau misalkan Anda mau masukin referensi itu pakai parafrase. Jurnal Bu ya. Pakai apa? Jangan masuk ke jurnal. Jurnal bukan sih Bu. Entar dulu. Bukan. Kok saya lupa. Pokoknya Anda masukkan aja dulu untuk paragraf 1 adalah perkembangan IT. Nah, kemudian untuk paragraf yang kedua, Anda coba masuk ke judul Anda. Jadi kalau misalkan tadi kita masukkan tentang komplain mahasiswa, Anda bayangkan jika komplain mahasiswa itu dia berbasis IT. Jadi mulai masukkan judul Anda, jadi judul ke IT-nya. Jadi Anda masukkan di paragraf yang kedua, itu adalah judulnya, tapi dia ke basis IT-nya. Jadi kalau misalkan saya bikin judulnya itu tentang perbaikan motor, misalkan. Maka Anda bilang bagaimana kalau misalkan perbaikan motor itu
tapi dia basisnya IT. Atau misalkan di sini Anda yang udah punya judul, misalkan judulnya tentang apa? Sok, salah satu contoh. Apa? Misalkan Anda ada siapanya nih di sini nih? Ada Malik. Malik bikin apa, Malik? Contohnya? Bikin PJJ, Bu. PJJ. Oke, misalkan Malik bikin PJJ itu tentang apa sih? PJJ itu tentang sharing materi ya? Atau tentang ujian? Anda mau bikin ya? Mencakup materi juga, Bu, tugas juga, kuis juga gitu. Oke. Ini di mana Anda penelitiannya? Di Malik. SMP Negeri 3 Kosambi, Bu. Nah, oke. Misalkan Anda bikin di SMP Negeri 3 itu, Anda jangan masuk ke PJJ-nya dulu. Karena KP itu dia tidak masuk ke aplikasi. Jadi Anda harus bisa membatasi antara skripsi dengan KP. Tapi di SMP Negeri 3 itu berarti Anda meneliti tentang bagaimana guru melakukan kegiatan belajar mengajar. Begitu bukan, Malik? Iya, Ibu. Monitoring. Nah, oke. Jadi bagaimana guru memonitor kegiatan siswa ya? Iya, Ibu. Ya. Nah, jadi Anda menceritakan itu bagaimana kalau monitoringnya itu berbasis IT. Nah, itu Anda masukkan di paragraf 2. Paham ya? Jadi selama ini, nah akhirnya nanti di paragraf yang ketiga itu masuk ke masalah. Nah, ini baru kondisi real di lokasi penelitian. Jadi misalkan di SMP Negeri 3 itu dia udah pakai PJJ belum, Malik? Belum, Bu. Belum ada, Ibu. Nah, Anda cerita nih bahwa kondisinya di SMP 3 itu dia belum berbasis IT. Nah, Anda cerita nih di paragraf kedua, kalau monitoringnya itu berbasis IT nanti dia akan seperti apa. Jadi misalkan siswa, guru dimudahkan kegiatannya. Nah, itu di paragraf 2 ya. Nah, kemudian siswa juga bisa memantau perkembangannya. Atau Anda bisa masukkan orang tua. Misalkan orang tua bisa memantau juga perkembangan anaknya. Nah, itu di paragraf yang kedua. Nah, baru masuk di masalahnya di paragraf ketiga. Ternyata selama ini sekolah itu belum menggunakan PJJ. Jadi belum berbasis IT. Nah, masalah yang Anda lihat itu dari kacamatanya adalah input, proses, dan output. Jadi masalah yang Anda lihat itu dari sisi input, proses, dan output. Nah, ini sudut pandang Anda melihat masalah. Oke, ini saya skip dulu. Nah, jadi ketika kita monitoring, jadi penelitian itu Anda lihat ketika guru memonitoring siswa, itu kan pasti ada inputnya. Contoh, misalkan guru memberikan materi. Nah, selama ini bagaimana cara guru memberikan materi? Lalu setelah materi itu diterima oleh siswa, artinya siswa akan melakukan proses. Nah, bagaimana prosesnya? Habis itu outputnya, itu baru materi. Misalkan Malik mau sampai pengujiannya atau sampai
ke pemberian nilainya. Nah, otomatis masalahnya ada 3, yaitu pemberian materi, pengujian, dan pemberian nilai. Cek bagaimana inputnya, proses, dan outputnya. Seperti itu. Kebayang nggak buat yang lain nih selain Malik? Kebayang Bu. Oke. Nah, nanti kan kelihatan tuh masalahnya banyak. Misalkan masalahnya dari input plus output kelihatan. Misalkan ngasih materi aduh maaf. Misalkan harus dalam bentuk datang ke sekolah, atau gimana kalau misalkan ternyata anaknya sakit. Nah, itu muncul di masalah. Baru di paragraf yang keempat, paragraf 4-nya baru Anda memasukkan perancangannya. Nah, ini kan masih masuk di analisis nih yang masalah ini. Nah, baru di paragraf yang keempat Anda mulai masuk untuk melakukan perancangan sebuah aplikasi. Nah, Anda hubungkan dengan IT tadi. Kalau misalkan Anda ngomongnya di sini perkembangan IT-nya berbasis web, berarti nanti Anda akan merancang sebuah aplikasi yang berbentuknya web. Tapi kalau Anda ngomongin perkembangan IT-nya berbentuk Android, otomatis nanti di paragraf keempat Anda akan menyelesaikan masalah ini dengan berbasis Android. Jadi paragraf keempat ini adalah perancangan aplikasi, di mana nanti perancangan aplikasi ini dia adalah penyelesaian masalah. Di sini munculin judul ya. Nah, judulnya sehingga akhirnya penulis buat judul analisis perancangan sistem informasi, misalkan monitoring kegiatan belajar mengajar di SMP Negeri 3 tadi ya Malik ya? Iya Bu, 3. Iya, seperti itu. Oke, yang lain dulu. Ada yang mau tanya nggak untuk latar belakang? Aman? Bisa lanjut? Lanjut Bu. Oke. Nah, nanti setelah Anda bikin latar belakang masalah ya, di sini latar belakang masalah. Nah, kemudian baru masuk ke identifikasi masalah. Duh. Nah, untuk identifikasi masalah, ini Anda cukup ambil dari paragraf 3. Paragraf 3. Jadi dari paragraf 3 yang tadi Anda bikin di latar belakang masalah, ini Anda bikin di identifikasi masalah, bentuknya jadi point to point. Pastikan poin pertamanya itu adalah dari kacamata input. Jadi poin pertama itu adalah dari input. Jadi masalah dari sisi input. Kemudian poin yang kedua, Oke, poin yang kedua, saya langsung sini aja deh nggak apa-apa. Poin yang kedua itu adalah dari kacamata proses. Kemudian poin yang ketiga itu dari kacamata output. Jadi pastikan identifikasi masalah itu Anda poinnya ada 3. Jadi input, proses, dan output. Oke, aman ya udah identifikasi masalah? Ada yang mau nanya? Insya Allah Bu. Oke. Nah, berikutnya adalah rumusan masalah. Untuk rumusan masalah itu kita buat 2 aja. Jadi biar fokus. Jadi yang pertama
itu adalah Anda akan menganalisis proses yang berjalan. Kemudian yang kedua, Anda akan melakukan perancangan sistem informasi. Nah, itu untuk rumusan masalah. Nah, batasan masalah. Oke, rumusan masalah dulu. Ada yang mau nanya nggak? Ini dibikin kata-kata sendiri ya. Jadi misalkan bagaimana menganalisa sistem yang berjalan pada sistem monitoring di SMP seperti itu bikinnya. Tapi intinya adalah ini. Analisa proses yang berjalan. Kemudian yang nomor 2-nya adalah bagaimana merancang sebuah sistem informasi. Oke, clear ya? Nah, rumusan masalah ada yang mau nanya nggak? Aman Bu. Aman. Aman. Nah, batasan masalah sekarang gini. Ketika orang melihat tentang monitoring, ini saya contohnya punya Malik dulu. Nanti kalau yang lain bingung nanti Anda boleh bertanya. Ketika orang berpikir tentang monitoring kegiatan belajar mengajar, pasti pikirannya itu monitoring itu macam-macam. Misalkan monitoring perilaku anak, atau monitoring bagaimana mengubah materi. Nah, di batasan masalah, Anda membatasi sudut pandang pembaca. Jadi di batasan masalah itu Anda tuliskan, misalkan sistem yang Anda analisis itu hanya mencakup di bagian materi, pengujian, dan penilaian. Nah, akhirnya nanti si pembaca atau si penguji itu dia nggak kemana-mana. Maksudnya pikirannya nggak kemana-mana. Nggak masuk ke bagaimana monitoring pembayarannya, nggak ada. Itu di luar masalah yang Anda angkat. Nah, itu fungsi dari batasan masalah. Atau misalkan monitoring itu hanya dilakukan oleh guru. Jadi tidak ada monitoring yang dilakukan oleh kepala sekolah atau monitoring yang dilakukan oleh orang tua, itu tidak ada. Atau monitoring hanya dalam 1 semester atau hanya dalam 1 tahun akademik. Nah, itu semuanya Anda tulis di dalam batasan masalah. Artinya, untuk batasan masalah, Anda akan melakukan pembatasan sudut pandang penguji atau pembaca. Jadi Anda membatasi seperti itu. Nah, itu adalah batasan masalah. Jelas nggak untuk batasan masalah? Jelas Ibu. Oke, siap. Nah, untuk tujuan penelitian, kemudian manfaat penelitian, Anda lihat tujuannya ini, apa sih tujuan Anda itu membuat atau menganalisa sistem ini. Nah, untuk tujuan, kemudian manfaat, nah itu Anda coba baca-baca. Jadi Anda main ke perpustakaan atau Anda coba tanya-tanya sama kakak tingkat tentang bagaimana isi dari kerja praktek yang sebelumnya. Seperti itu. Tapi di sini ada penjelasannya di buku pedoman, nanti Anda bisa baca-baca. Nah, untuk sistematika penulisan itu Anda cukup lihat aja dari pedoman ini. Nah, contohnya begini. Bab 1 itu berisi, bab 1 pendahuluan itu berisi latar belakang masalah, identifikasi. Nah, ikutin aja ininya, apa namanya, pedomannya.
Bab 2 berisi tentang teori umum, khusus, dan literatur review. Bab 3 berisi tentang gambar. Nah, ini Anda ikutin dari pedoman KP. Jadi untuk sistematika penulisan, isinya itu adalah mengikuti pedoman KP. Nah, itu untuk sistematika penulisan. Kemudian rencana kegiatan. Untuk rencana kegiatan, sebelum Anda bikin Gantt chart-nya atau materi kegiatan, saya maunya di atas itu Anda tulis dulu penelitian dilakukan di, Anda sebutkan nama tempat penelitian Anda yang beralamat di, Anda tuliskan alamatnya, dari tanggal berapa sampai dengan tanggal berapa. Nah, baru nanti Anda bikin nih materi kegiatannya. Nah, materi kegiatannya itu mengikuti rencana tanggal Anda ini. Jadi kalau misalkan sekarang kan bulan Februari, Anda prediksi aja nih. Anda misalkan penelitian itu mau dilakukan dari bulan Februari, Maret, April, Mei, Juni, sampai Juni aja. Sampai Juni, minggu ke-4. Seperti itu. Atau boleh sampai Juli, seperti ini. Tapi ini jangan dari April. Nanti Anda bikinnya dari Februari aja. Ya. Nah, ini baru nanti di bawahnya Anda masukkan matrik kegiatan. Seperti itu. Nah, udah. Fokus untuk malam ini kita di bab 1 dulu. Jadi Anda punya pertama lembar bimbingan, kemudian sampul dan bab 1. Oke, ini kira-kira untuk bikin lembar bimbingan, sampul sama bab 1 ini 1 minggu waktunya cukup nggak? Seminggu, hari ini tanggal 19, tanggal 26 Februari. Kira-kira selesai nggak? Ayo saya tanya, saya tantangin deh. Selesai dalam waktu 1 minggu. Maksimal tanggal 26 Februari. Bisa? Insya Allah bisa sih, Bu. Bisa. Oke. Insya Allah, Bu. Siap. Ini hanya bikin ini doang kan? Hanya Insya Allah, bikin Bu. lembar bimbingan, sampul sama pendahuluan. Nah, nanti kalau Anda sudah selesai, itu enaknya gimana ya? Anda kirim Word ya. Anda kirim dalam bentuk Word. Kemudian kalau saya kasih Gform, biar nanti, soalnya kalau Japri tenggelam. Karena kebetulan WA saya itu agak lumayan rame gitu, maksudnya yang Japri. Saya bikin Gform ya di di grup kita. Nanti Anda upload di situ, tapi bentuknya doc. Nah, nanti di situ, atau gimana ya enaknya ya? Gimana, Anda punya ide nggak untuk pengumpulan tugas Anda bab 1 ini? Kalau misalkan pakai Google Drive, kira-kira berkenan nggak? Atau Gform? Takutnya Anda takut dilihat sama teman Anda kalau pakai Google Drive. Pakai Gform, Bu, boleh, Bu? Gform aja ya. Salah sih, Bu. Ya, soalnya kalau G-Drive kan nanti Anda upload ke Google Drive, yang lain malah bisa lihat ya. Takutnya malah nanti Anda privasinya merasa terganggu, seperti itu. Oke? Pakai Gform aja ya. Nanti saya bikin. Bu, boleh, Bu. Oke.
upload di Gform. Nanti Gformnya saya kasih. Oke, sampai sini. Ada pertanyaan? Ada yang mau konsultasi tentang judul? Saya rasa jelas ya. Jadi Anda bisa membatasi. Jadi jangan main di SPK dulu. Kalau misalkan ada yang udah pengen cepet-cepet di SPK, atau main di sistem di expert system, tahan dulu. Karena untuk SPK, expert system, aplikasi atau modeling itu adanya di skripsi. Jadi untuk kerja praktek ini Anda fokus hanya di bisnis proses saja. Ya, clear ya? Clear, Bu. Ya, oke. Baik, Bu. Ada yang mau tanya? Silakan sebelum kita tutup. Cukup ya? Cukup, Bu, cukup. Cukup. Oke. Pastikan seminggu ini selesai. Nanti kita bahas lagi untuk bab berikutnya. Oke, kita tutup pertemuan malam ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah.